Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ucapkan selamat bergabung ya kepada anak didik Ustaz kelas 12. Eh, Oke, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga nikmat waktu luang sehingga kita bisa melanjutkan materi pelajaran kimia kita. Nah, yang baru datang ya atau yang baru bergabung diharapkan untuk membuka videonya. Oke, langsung saja ya. Anak didik kami kelas 12 ya. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang gugus fungsi yang kedua, yaitu alkohol ya. Alkohol. Nah, kemarin kan sudah kita bahas ya. Gugus fungsi yang pertama yaitu haloalkana ya. Nah, haloalkana ini ya. Haloalkana ini kan termasuk ke dalam apa? Termasuk ke dalam salah satu gugus fungsi yang dia mengikat atom halogen ya, mengikat atom halogen. Nah, jadi kalau dia alkohol yaitu gugus fungsi yang mengikat atom OH ya, yang mengikat atom OH. Nah, jadi rumus strukturnya yaitu ROH ya. Rumus strukturnya apa? ROH ya. Jadi rumus strukturnya adalah ROH ya, ROH. Nah, R itu apa? R itu adalah alkananya ya. R itu adalah apanya? Alkilnya ya, alkil. Nah, alkil itu apa? Alkil itu adalah alkana yang kekurangan satu atom H ya. Jadi kan kita udah pernah bahas ya. Kalau dia alkana itu kan rumusnya CnH2n tambah 2. Ya kan? CnH2n tambah 2. Berarti kalau dia C-nya 1, hanya 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4. Berarti CH4 kan begitu. Nah, CH4 ini termasuk ke dalam apa? Ke dalam alkana ya, alkana kan begitu kan. Nah, berarti kalau dia alkilnya berarti CH3 ya. Nah, CH3OH. Nah, itu dia termasuk dia alkohol kan begitu kan. Nah, dia berarti satu atom H-nya itu digantikan dengan satu OH. Nah, seperti itu dia ya. Satu atom H diganti dengan satu OH. Nah, paham lah ya. Nah, berarti di situ alkil adalah apa tadi? Alkana yang kekurangan satu atom H ya. Nah, bisa juga dia C2H, misalkan di sini C2
C2H, 2 kali 2 4 tambah 2 6 kan begitu kan? Berarti C2H6. Nah, C2H6 berarti kalau dia alkilnya C2H5 ya kan? C2H5O OH. C2H5OH ya, C2H5OH. Nah, berarti di sini C2H5OH itu dia masuk ke dalam apa? Ke dalam ke dalam alkohol kan begitu kan? C2H5OH dia masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam alkohol kan begitu kan? C2H5OH. Nah, bisa juga. Nah, kalau C2H5 itu kan kalau kita uraikan dia bisa jadi CH3, bisa jadi CH2 kan begitu kan? C2H5OH kalau kita uraikan dia kan bisa jadi CH3, CH2OH. Nah, seperti itu dia yang kalau dia diuraikan kan begitu kan? Nah, atau bisa juga dia C3. Kalau C3 H 2 kali 3 tambah 2 berarti C3 H berarti 2 kali 3 6 tambah 2 8 berarti C3 H8 C3 H8O atau C3H7OH ya. Kalau kita pakai alkilnya dia rumusnya jadi C3H7OH kan begitu kan. Nah, jadi itulah dia R-nya. R itu adalah alkil ya. Jadi alkohol itu R-nya itu adalah alkil ya. R-nya adalah alkil. Oke, paham ya? Ya, paham ya? Oke, bisa ya? Jadi R-nya itu adalah alkil. Oke, paham? Oke, yang baru datang ya, coba perhatikan ya, coba diperhatikan. R-nya itu adalah apa? Alkil ya. R-nya adalah alkil. Nah, jadi nanti penamaannya ya, penamaannya untuk akhirannya itu diganti dengan ol ya. Untuk akhirannya diganti dengan ol ya. Untuk akhirannya diganti dengan ol ya. Oke. Nah, kemudian ya perhatikan lagi. Nah, inilah dia untuk tata namanya ya, tata nama alkohol ya. Tata nama alkohol. Perhatikan ya. Nah, ini nanti ada masuk dalam soal ujian semester. Jadi kalau nggak memperhatikan, nggak paham, nanti tidak bisa menjawab ujian semesternya. Oke, udah perhatikan. Bagi yang baru datang harap membuka videonya ya. Oke. Nah, ini ya. Ada misalkan suatu senyawa. Nah, ini kan udah pernah kita pelajari di kelas 11. Ya kan? Untuk tata nama senyawa karbon. Udah pernah kita pelajari kan di kelas 11 kan? Nah, jadi nanti ini ya, bagaimana cara pemberian namanya? Nah, perhatikan ya. Perhatikan cara pemberian nama untuk untuk senyawa ini ya. Perhatikan ya. Nah, di sini ada senyawa yang dia mengikat gugus OH. Nah, berarti kalau dia OH tadi apa? Alkohol. Nah, untuk penamaannya ini ya,
Caranya adalah hampir sama dengan penamaan alkana yang sudah kita pelajari di kelas 11 ya. Nah, ini kita ambil dulu dia gugus terpanjangnya ya. Gugus terpanjangnya itu adalah apa? Adalah 7 kan begitu kan? Gugus terpanjangnya adalah 7. Oke, gugus terpanjangnya adalah 7. Maka di sini kalau dia 7 berarti apa? Berarti heptana, kan begitu kan? Heptana. Karena dia ada OH-nya, maka nanti akhirannya kita tambah heptanol. Nah, jadi pertama kita lihat gugus terpanjangnya ya. Baru nanti kita lihat cabang-cabangnya. Nah, cabangnya ini ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini ya. Nah, jadi cabangnya ini ya, yang duluan kita buat adalah yang dia etil duluan ya, etil. Kenapa etil duluan? Karena etil duluan daripada metil, kan begitu kan? Etil di sini letaknya di posisi keempat. Oh, sebelum ke percabangan, kita beri dulu nomor ininya ya, nomor urut atom penomorannya ya. Kita berikan dulu penomorannya. Nah, penomorannya itu adalah yang paling dekat dengan atom OH-nya. Berarti di sini yang paling dekat dengan atom OH-nya adalah yang di sebelah sini ya. Maka penomorannya kita mulai dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, jadi kalau dia lebih dekat ke ke OH, maka disitulah kita mulai penomorannya. Berarti dari sini ya, nggak boleh dari sini. Kenapa? Karena letak OH-nya kan di sini. Harus yang lebih dekat dengan OH-nya. Nah, itulah dia penomorannya ya. Bukan yang lebih dekat ke cabangnya, tapi yang lebih dekat ke OH-nya ya. Ingat ya, yang lebih dekat ke OH-nya atau gugus alkoholnya. Maka di sini setelah kita nomori, kita ambil cabang yang hurufnya itu lebih yang lebih kecil hurufnya. Maksudnya kalau dia E kan duluan daripada M, kan begitu kan? Jadi kalau dia metil, kalau ada etil sama metil, maka yang duluan itu adalah etil. Kenapa? Karena E itu duluan daripada M. Maka etilnya dulu kita ambil. Etilnya kan dia di cabang yang keempat. Maka dia di sini 4 etil. Nah, etil itu artinya C2H5. Ya, etil itu artinya C2H5. C-nya 2, H-nya 5. Berarti C2H5 itu termasuk ke dalam etil ya. Termasuk ke dalam apa? Etil. Nah, ini termasuk etil, maka kita buat 4 etil 5,5. Nah, ini kan metil ya. Kalau dia 1 C-nya berarti dia metil. Nah, berarti 5,5 dimetil. 5,5 dimetil 2. Nah, baru kita terakhir cabang OH-nya. Nah, setelah cabang C-nya baru cabang OH-nya. 2 heptanol ya, 2 heptanol. Nah, itulah dia untuk percabangan alkohol ya. Berarti di sini kita buat dia nama cabangnya terlebih dahulu, baru nama rantai terpanjangnya ya, heptanol, kan begitu kan? Sama dengan penamaan alkana yang kemarin, yang kelas 11 kita pelajari, dia
percabangannya itu adalah eh, apa hampir sama penamaannya ya, cuman di sini ada tambahan OH-nya saja ya, tambahan OH-nya saja kan begitu kan. Nah, untuk penamaan alkananya itu hampir sama dengan yang sudah kita pelajari di kelas 11 ya. Nah, kemudian di sini ada juga dia untuk nama trivialnya ya. Nama trivialnya itu artinya nama yang dia khususnya ya. Kalau IUPAC itu dia nama internasionalnya ya. Nama internasionalnya itu dia IUPAC. Kalau dia nama khususnya itu adalah trivial. Nah, nama apa ya, nama panggilan ibaratkan gitu ya. Nama panggilannya adalah nama trivial kan gitu kan. Nah, jadi nama trivial itu dia bisa juga kalau dia seperti ini, ada gugus seperti ini, inilah namanya isobutanol. Isobutanol itu artinya dia terdiri dari atom, terdiri dari apa namanya ini, CH ya kan, CH. Kemudian yang dia seperti segitiga ya, seperti segitiga. Kemudian di atom CH2 yang di kanan dia diikat oleh OH. Nah, dia ini namanya adalah isobutil ya. Jadi kalau ada senyawa seperti ini namanya adalah isobutil alkohol atau isobutanol. Kemudian kalau dia ada senyawa yang seperti ini namanya S-butanol. S-butanol atau sekunder butil alkohol. Nah, itu dia ya. Kemudian ada yang namanya seperti ini. Kalau misalkan ada senyawa seperti ini namanya 1,2,3 propanatriol. Nah, dia di sini ada 3 OH-nya. Berarti di sini kita buat dia namanya menjadi triol ya, triol. Triol itu artinya apa? Triol itu artinya 3 OH ya, 3 OH. Kalau dia cuma satu, misalkan cuma satu di posisi 2 misalkan 2 propanol, nah seperti itu. Bukan 2 propanatriol, bukan ya. Tapi dia 2 propanol saja. Tapi kan kalau ada 3, maka dia disebut dengan triol gitu ya. 1, 2, 3 propanatriol. Oke ya. Nah, dia kalau dia seperti ini itu tadi ya, disebut dengan alkohol primer. Alkohol primer itu artinya oke, coba yang baru datang ya, dibuka videonya Dek. Nah, oke ya, coba perhatikan ya. Nah, ini adalah jenis-jenis alkohol ya, jenis-jenis alkohol. Oke, jenis-jenis alkohol. Nah, jenis-jenis alkohol yang pertama yaitu ada namanya alkohol primer. Nah, alkohol primer yaitu alkohol yang mengikat satu atom C dari mengikat satu atom C ya, mengikat satu atom C. Ya, alkohol primer itu adalah dia yang mengikat yang mengikat satu ya, yang mengikat satu atom C ya, yang mengikat satu atom C daripada
pasangan-pasangan yang lainnya, kan begitu kan, dan mengikat satu atom OH. Nah, jadi ini dia namanya alkohol primer ya. Nah, jadi di sini atom C yang mengikat atom OH, atom C yang mengikat atom OH, dia mengikat satu atom C yang lainnya gitu. Nah, itulah dia alkohol primer ya. Atom C yang mengikat atom OH, ingat ya, atom C yang mengikat atom OH ya, mengikat satu atom C yang lainnya. Nah, seperti itu dia. Itu dia adalah alkohol primer ya. Nah, ini makanya ada satu, ada angka 1 di sini, yaitu fungsinya adalah untuk menandakan bahwasannya atom C primer itu adalah, alkohol primer itu adalah apabila atom C yang mengikat OH, yang mengikat OH itu mengikat satu atom C, dari atom C yang lainnya. Nah, kalau alkohol sekunder, alkohol sekunder yaitu ketika atom C yang mengikat OH itu mengikat dua atom C ya, atom C yang mengikat OH yaitu mengikat dua atom C yang lainnya. Nah, jadi alkohol sekunder itu adalah ketika atom C yang mengikat OH itu mengikat dua atom C yang lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan alkohol sekunder. Sedangkan alkohol tersier yaitu atom C yang mengikat OH itu mengikat 3 atom C yang lainnya. Nah, jadi kalau dia kuartener gimana? Nah, kuartener itu artinya atau apa namanya? Nih, adakah atom C kuartener dan alkohol kuartener? Nah, kalau dia alkohol kuartener berarti gimana? Bisa nggak kira-kira? Atom C-nya ini mengikat 4 atom C yang mengikat OH mengikat 4 atom C yang lainnya. Bisa nggak kira-kira? Tidak bisa, karena cabang dari C itu hanya 4 ya. Cabang dari C hanya 4. Maka di sini maksimal atom C yang mengikat OH itu maksimal hanya mengikat 3 atom C. Ya, maksimal hanya mengikat 3 atom C. Jadi di sini tidak ada ya, jawabannya tidak ada. Tidak ada atom C kuartener. Tidak ada alkohol kuartener ya, tidak ada alkohol kuartener ya. Oke. Nah, itulah dia untuk jenis-jenis alkohol ya. Nah, di sini ada identifikasi alkohol dengan Na. Nah, jadi ini alkoholnya misalkan kita tambahkan dengan Na, maka nanti dia akan membentuk senyawa natrium alkoksida. Nah, natrium alkoksida. Kemudian identifikasi alkohol dengan fosfor trihalida, maka nanti dia akan membentuk alkil halida dan asam fosfat ya. Nah, demikian ya reaksi untuk membedakan jenis alkohol. Nah, itu bisa dia ditambahkan dengan ZnCl2 tambah HCl pekat. Nah, ini dia untuk uji Lukas ya. Untuk uji Lukas itu dia nanti warnanya adalah bentuk kabut, kan begitu kan. Kemudian reaksinya setelah 5 menit nanti dia tidak bereaksi lagi. Nah, seperti itu dia. Nah, bisa juga dia alkohol ditambahkan dengan dengan KMNO4 ya, atau K2CR2O7.
Nah, nanti dia akan menghasilkan aldehid, kan begitu kan. Kemudian bisa menghasilkan asam karboksilat, juga menghasilkan keton, ya. Ini untuk sifat-sifatnya, ya, untuk sifat-sifat alkohol. Nah, sifat fisiknya rantainya pendek, bersifat polar, kepolarannya berkurang dengan bertambahnya panjang rantai alkil. Titik didih lebih tinggi dari alkana, ya. Nah, kemudian alkohol ditambahkan dengan oksigen itu bisa membentuk karbon dioksida dan air. Kemudian untuk reaksi oksidasinya, ya, reaksi oksidasi itu kan selalu ditambahkan dengan oksigen. Kemudian reaksi esterifikasi, yaitu ditambahkan dengan asam karboksilat. Kemudian reaksi dengan H2SO4, nanti dia ditambahkan dengan H2SO4 menghasilkan ether. Kemudian kalau reaksi esterifikasi, dia nanti menghasilkan ester tambah air. Ester ini belum kita pelajari, ya. Oke. Kemudian kita masuk ke ether, ya, ether. Nah, saya rasa untuk penamaan tadi, ya, karena penamaannya ini yang paling penting, ya. Karena ini yang sering masuk nanti di soal-soal ujian sekolah atau ujian semester, ya. Nah, itulah dia. Untuk alkohol saya rasa sudah bisa lah dipahami, ya. Kemudian yang ether, ya, ether. Nah, ether ini dia gugus fungsinya yaitu O. Nah, O, ya, O. Kalau tadi kan alkohol OH, ya kan? Kalau dia ether, dia O, gugus fungsi O. Nah, rumus strukturnya adalah ROR aksen. Nah, ROR aksen. Nah, R ini dengan R aksen ini adalah gugus alkilnya, alkil. Nah, alkilnya itu apa? Alkilnya itu sama seperti alkohol tadi, ya. Alkohol tadi kan dia alkilnya cuma satu, ROH, kan begitu kan. Nah, kalau dia ini ROR, kan begitu. ROR. R-nya itu adalah gugus alkilnya. R aksennya itu adalah gugus alkilnya. Nah, jadi di sini N-nya itu adalah jumlah atau rumus molekulnya yaitu C2H2N tambah 2O, ya. C2H2N tambah 2O. Nah, ini untuk N-nya yaitu jumlah atom C-nya, kan begitu kan? Atau ya sama, ya, seperti yang tadi. Kalau dia O aja, maka dia alkana di sini, kan begitu kan? Kalau dia OH, maka dia alkil, kan begitu kan? Nah, jadi di sini untuk sifat fisiknya ether yaitu nonpolar, sifat kimianya mudah terbakar, dan tata nama untuk ether ini dia nanti itu pakai alkoksi, ya, pakai alkoksi namanya. Oke, untuk contohnya yaitu akan kita pelajari, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya karena waktunya sudah habis, ya. Nah, untuk ether ini akan kita pelajari lagi nanti minggu depan, ya. Untuk contoh soalnya juga akan kita pelajari minggu depan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Atas segala perhatian anak didik kami, ya, yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kali yang hadir, dikit yang hadir.